Mama tuh aneh deh. Mama sendiri yang bilang kalau Mama gak mau nikah lagi. Katanya Mama mau setia sama almarhum Papa. Tapi apa sekarang? Dinda, kamu gak bisa larang Mama untuk menikah lagi. Ma, semenjak Mama kenal sama laki-laki yang namanya Raffi itu, Mama jadi berubah tau gak? Mama jadi beda. Asal Mama tahu, Raffi itu cuma laki-laki kere yang mau numpang hidup sama keluarga kita, Mah. Dinda! Kurang ajar kamu, Dinda. Jaga mulut kamu ya. Mama nampar aku cuma karena mau ngebela laki-laki itu. Kamu suka apa nggak suka, Mama tetap akan nikah sama Raffi. Mama kenapa, Mah? Pandangan Mama kok aneh gitu? Mah, pokoknya sampai kapanpun aku nggak akan pernah setuju Mama nikah sama Raffi. Terserah. Mama kenapa jadi kasar kayak gitu sih? Perasaan Mama nggak pernah kasar selama ini. Hai, Raf. Hai. Masuk dulu yuk. Udah, nggak usah. Aku sini mau ngabarin kalau pernikahan kita udah siap. Dan aku udah siapin penghulunya semua. Jadi nanti kamu tinggal bayar aja, ya. Alhamdulillah. Penghulunya juga udah disiapin. Woi, lo mau nikahin nyokap gue? Gue yang bakal halangin. Kalau perlu, gue bisa bawa orang ke sini buat abisin hidup lo. Dinda, jaga sikap kamu. Mama yang jaga sikap. Ngapain sih pakai ngebelain gembel kayak gini segala? Dinda! Keterlaluan kamu. Cuma karena ini, Mama bisa nampar anak kandung Mama sendiri. Lo nggak pantas jadi suami nyokap gue, tau nggak? Tunggu ya. Kamu bakalan terkena ajian jaran goyang. Dan kamu akan tunduk sama aku. Lo jangan pernah mimpi bisa numpang hidup sama keluarga gue. Ngerti? Dinda, Dinda, tunggu Dinda. Dinda. Udah, kamu nggak usah ngejar itu. Dia tuh udah kurang ajar sama kamu. Ntar juga dia bakal nurut kok sama aku. Harusnya dia menghormati kamu, Raffi. Udahlah. Kamu nggak usah mikirin hal yang kayak gitu. Sekarang mendingan kamu mikirin aja pernikahan kita. Aku harus bayar. Kamu udah siapin duitnya belum? Oh udah. Kamu perlu berapa? Aku perlu 3 juta aja. Ya udah. Nanti aku transfer ya. Sebelum pergi, aku sholat dulu ya. Nggak usah sholat tuh. Kita jalan aja. Cuman sebentar kok. Kamu masuk dulu yuk. Duduk dulu dalam. Nggak usah. Jalan aja yuk. Sebentar aja ya. Saya bilang jangan sholat ya jangan sholat. Ngerti nggak? Tapi kenapa sih nggak boleh sholat? Lihat mataku. Lihat. Kamu harus patuh dengan apa yang aku perintahin. Dan kamu jangan ngebantah. Iya Raffi. Aku akan turutin perintah kamu. Dan satu hal yang harus kamu lakuin. Setelah kamu nikah sama aku, kamu nggak boleh sholat 5 waktu. Atau sholat-sholat yang lainnya. Ngerti? Tapi kenapa aku nggak boleh sholat? Kamu dengerin aku nggak? Kamu jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya lagi, kepala kamu akan sakit. Aduh. Aduh, kepalaku sakit. Tarik nafas. Dan kamu janji sama aku.
kamu harus nurut apa yang aku perintahin. Iya Raffi, aku janji. Aduh. Aji, jangan goyang. Dicemeti otak dan hati Fitria Handayani untuk patuh pada sang juragan. Tunduk pikiran, tunduk hati, gelap semua dari segala yang suci. Aji, jangan goyang. Yaudah, ayo sekarang kita jalan yuk. Tadi kamu nelpon ada apa sih? Aku tuh lagi kesel. Kesel kenapa? Mama jadi nikah sama cowok yang namanya Raffi itu. Ya, kamu restuin aja kenapa sih? Ya mungkin mama kamu kan butuh teman hidup. Nino, tapi mama itu udah janji sama aku. Mama nggak mau nikah setelah papa meninggal. Lagian kamu tahu sendiri kan, papa meninggal itu masih penuh dengan tanda tanya. Kalau kata dokter, papa meninggal karena kena serangan jantung. Tapi kalau kata paranormal, papa kena santet. Ya udah sekarang kamu tenang dulu ya. Emangnya kenapa sih kamu nggak suka sama pilihan mama kamu? Ya nggak suka aja. Nino, kamu bantuin aku ya. Bantuin apa? Gagalin pernikahan mama sama Raffi. Mau kan? Semoga besok ijab kabulnya berjalan dengan lancar. Enggak. Nggak akan pernah setuju kalau mama nikah sama laki-laki itu. Semakin hari kamu semakin gak sopan ya. Ketuk dulu dong kalau mau masuk kamar mama. Aku tuh kesel sama mama. Aku marah sama mama. Dinda, kamu gak bisa larang mama untuk nikah lagi. Tapi mama udah janji. Dan aku juga gak suka sama Raffi. Mulai besok, kamu panggil Raffi dengan panggilan Papa Raffi. Papa? Gak akan aku pernah manggil dia sebagai papaku. Dan aku yang akan mengganggu hidup mama kalau sampai mama nekat nikah sama laki-laki itu. Kamu ngancem mama? Iya. Kenapa? Kamu lupa ya Dinda? Mama yang mengandung kamu dan melahirkan kamu. Mama yang udah digelapin matanya sama laki-laki iblis bermuka manusia itu. Kalau kamu gak suka mama nikah sama Raffi, kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Apa istimewanya Raffi ya? Sampai mama jadi berubah gini. Mama rela ngusir aku. Mama ngusir Dinda. Iya, kalau kamu gak bisa terima Raffi sebagai papa baru kamu. Oke, Ma. Dinda bakal pergi dari rumah ini. Dinda gak akan pernah bisa nerima laki-laki itu sebagai papa Dinda. Jaga mulut kamu, Dinda. Mama ngusir Dinda. Itu tandanya Mama udah gak ngakuin Dinda sebagai anak kandung Mama lagi. Dinda, dengerin Mama. Semuanya itu akan baik-baik saja kok. Enggak. Semua gak akan pernah baik-baik aja kalau Mama nerima iblis itu sebagai calon suami Mama. Jangan sebut calon suami Mama dengan kata-kata iblis. Pantes. Emang dia pantes disebut iblis. Sekian kalinya Mama nampar anak kandung Mama sendiri. Dan mulai malam ini, Dinda gak akan pernah mau ngakuin sebagai anak Mama lagi. Dinda tunggu, Dinda. Dinda! Dinda! Dinda tunggu! Dinda! Dinda! Dinda jangan pergi, Nak! Dinda!
Halo sayang. Sayang, Dinda pergi dari rumah. Dia tetap nggak terima aku mau nikah sama kamu. Ya udahlah, kamu nggak usah mikirin masalah Dinda lagi. Nanti juga dia pasti balik kok. Tapi aku terlanjur bilang sama dia, kalau aku nggak mau ngakuin dia sebagai anakku, kalau dia nggak mau terima kamu sebagai papa barunya. Fit, aku kan udah bilang sama kamu cuma dengerin suara aku, bukan suara yang lain. Iya sayang. Lagi juga kamu kan udah terlanjur bilang sama dia kalau kamu nggak mengakui dia sebagai anak kamu lagi, ya kan? Iya. Ya udah, sekarang kamu istirahat sana. Besok kita menikah. Iya. Udah ya. Tega juga ya mama kamu. Masa sih dia nggak mau ngakuin kamu sebagai anak kandungnya kalau kamu nggak mau nerima Raffi jadi papa baru kamu? Kamu percaya sama yang namanya guna-guna? Antara percaya dan enggak sih? Kenapa? Aku yakin mama diguna-guna. Kamu tahu dari mana? Semenjak mama kenal sama iblis itu, mama jadi berubah. Jadi suka marah. Sorotan matanya jadi aneh. Padahal mama yang dulu itu soleha. Mama gak pernah marah. Tutur bahasa mama juga lembut. Dan iblis itu datang sebelum papa meninggal. Setelah seminggu, mama dan aku dikenalkan sama iblis itu. Tiba-tiba papa meninggal. Dan kamu tahu sendiri kan, waktu papa meninggal, dia ngeluarin darah dari lubang hidung dan dari lubang telinganya. Dan darahnya berwarna hitam. Iya, aku ingat. Tapi harusnya tuh kamu jangan pergi dari rumah. Kalau kamu pergi dari rumah, mama kamu pasti bakal makin tersiksa. Dan si Raffi itu pasti bisa langsung menguasai harta mama kamu. Tapi mama yang ngusir aku dari rumah. Oh ya? Ya pokoknya kamu tuh tetap harus menjaga harta orang tua kamu. Harta papa kamu yang diwariskan ke kamu sama mama. Kalau kamu pergi dari rumah, mama kamu bakalan tersiksa. Dan si Raffi itu pasti langsung menguasai harta mama kamu. Kamu bener. Jadi aku harus pulang ke rumah. Gini aja, besok kamu datang ke acara ijab kabul mama kamu. Terus kamu pura-pura terima mama kamu nikah lagi. Enggak. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Itu sama aja aku ngerestuin mama buat nikah sama iblis itu. Din, dengerin dulu. Kamu cuma pura-pura nerima dia. Dari situ kan kamu bisa ngawasin dia. Nah, setelah itu kita cari cara lain supaya bikin mereka nggak akur. Akan lebih hancur nasib mama kamu. Dan kamu nggak akan terima apa-apa kalau kamu ninggalin rumah itu. Balik ke rumah lagi ya.